kalau misalnya kita mau adjust nih, biasanya kalau di Adobe Premiere kita adjust LUT ya, Lumetri Color gitu ya. Kalau di sini kita bisa langsung adjust di sini ya. Nah, kita bisa atur brightness. Saya saat ini ya, kita bisa atur bagian kontras juga. Nah, kita bisa kasih kontras nih seperti ini. Lalu kita bagian saturation biasanya ya. Jadi semakin kita kasih nilai lebih di saturation, maka dia akan semakin kuat warnanya nih. Kalian lihat nih. Jadi semakin kita kasih nilai tambah di sini ya, kita semakin ke kanan, itu dia akan semakin kuat warnanya teman-teman ya. Kalau semakin ke kiri, dia akan semakin memudar warnanya nih. Jadi kayak pucet gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau ke sini itu dia kayak hidup gitu ya warnanya. Kalian lihat nih. Untuk saturation. Terus pada bagian exposure nih, kalau misalnya video kalian itu under exposure atau terlalu gelap gitu ya, kalian bisa naikkan. Nah, di sini semakin kalian ke kanan dia akan naik cahayanya gitu ya. Oke. Nah, terus untuk sharpen ini adalah ketajaman gitu ya, ketajaman video kalian. Semakin ini di gini, maka semakin tajam. Nah, tetapi kelemahannya ketika kalian menggunakan kamera HP itu akan kelihatan agak memaksakan sesuatu yang seharusnya enggak gitu ya. Jadi nanti kelihatan kayak relief gitu ya. Kalau misalnya kalian ini malah kalian tajamkan ini maka kayak relief. Terus di sini ada shadow. Nah, ini untuk warna ya, teman-teman, hitamnya. Semakin kalian ini gini, maka dia akan semakin memudar nih kelihatannya nih, kalian lihat. Nah, semakin kalian buat 0 untuk shadownya, maka dia akan semakin natural dan bagus. Temperatur. Nah, jadi temperatur ini biasanya digunakan untuk ini mengatur kalau misalnya panas dan dingin gitu ya, warm dan cool. Jadi semakin kalian kesini itu akan nampak panas gitu ya teman-teman ya, warm, hangat ya, warm ya, hangat ya. Aku anggap ini panas saja ya, semakin warna-warna panas semakin kesini panas. Tapi semakin kalian taruh ke sini ke kiri itu akan semakin dingin nih kayak gini. Iya, dingin banget. Makanya paling bagus itu ya tengah. Ya tengah-tengahan tadi, karena kita sudah mengatur saturasi teman-teman ya. Udah mengatur saturasi. Kalau misalnya kita buat ini kayak gini ya nantinya ya jadinya dingin gitu ya, cool. Gini aja 0. Setelah itu di sini ada hue. Nah, kita bisa ubah-ubah warnanya ini teman-teman ya. Kalian bisa variasi sendiri gitu ya. Kalau ini warna normalnya seperti ini, kalau ke atas kayak gini, ke bawah gini. Kalian bisa atur, misalnya aku taruh ini gini aja guys, jadi kelihatan berbeda ini hasilnya. Wow, menarik ya, menarik teman-teman. Nah, terus ini pada bagian ini ada fade nih, semakin ini kayak, nah kalau ini biasanya kalau di Adobe Premiere, kalau misalnya kalian ngatur LUT ya, Lumetri Color, itu kalau fade itu biasanya yang dimainkan di film ya, film biasanya ini kayak gini, jadi agak kayak ngefade, kayak enggak jelas gitu ya. Tapi kalau aku sih sukanya gini aja, jadi bener-bener kelihatan jelas gitu ya, jadi enggak buram gitu ya, gini aja. Terus di sini ada vignette. Nah, vignette ini biasanya kalau di foto ya ada kayak ini ya, kayak item-itemnya yang ada di tepi-tepi ini ya. Nah, kayak gini nih, kita misalnya kita taruh di kanan, maka kan kayak gini. Nah, ini dia efeknya ya, kelihatan bagus sih nih teman-teman kalau kayak gini. Wow, menarik ya, jadi kayak profesional gitu ya kasih ini vignette. Jadi ini kayak kamera ya, kamera itu kan bulat kayak gini, jadi kayak mata kayak gini yang fokus ke sini. Jadi itu teman-teman ya, yang menambah fokusnya objek-objek yang ada di sini. Nah, setelah itu pada bagian ini nih, ini ada grain. Nah ini sih, kalau misalnya kalian pengen video kalian itu kayak model video-video lawas, kalian bisa kasih grain nih. Ya titik-titik gitu ya, titik-titik. Kalau layar TV itu layar TV bruat gitu ya teman-teman ya, layar TV bruat ya, kalian nggak usah kasih ini aja. Zaman sekarang gitulah, masa dikasih gitu kan.
Nah, tetapi ini fungsi ini tuh perlu banget ketika kalian pengen buat video yang menceritakan waktu lampau atau yang menceritakan sesuatu. Kalian bisa kasih ini, kasih variasi grain. Jadi seakan-akan video itu video lawas. Oke, kita nol aja. Kalau sudah, kita checklist. Nah, ternyata di sini dia buat kayak gini, kayak layer lagi nih, adjustment layer. Nah, wah ini mirip kayak itu ya, kayak load yang ada di Adobe Premiere. Berarti kalian bisa sesuai ini. Jadi kalian bisa buat beberapa pengaturan. Enak banget ini berarti nih, teman-teman. Kalian bisa membuat beberapa pengaturan menyesuaikan dengan videonya. Misalnya di sini kita mau full aja ya, full tinggal kita klik aja pada bagian ini, kita geser sampai akhir ya, teman-teman ya. Nah, sampai akhir agar ini tidak kepanjangan, teman-teman. Yang ada di sini ini tadi ya video, ini kan tadi video kamera, dari kamera, dan ini video dari screen record ya, screen record, dan ini semua sudah bisa ya. Jadi sudah bisa diimport di VN, kalau di VN sudah bisa diimport di CapCut. Oke, fine ya teman-teman ya. Jadi ini akan aku hapus saja. Ini yang di sini kita coba mainkan dulu apakah lancar gitu ya. Nah, ini oke, lancar. Kita delete saja ini, teman. Untuk melakukan delete tinggal kalian klik delete. Nah, pada bagian audio juga sama, teman-teman ya. Audionya kepanjangan ini. Kita klik pada bagian audio ya, seperti ini. Kita klik audionya, langsung kita klik split. Lalu ini pada bagian ini yang udah tidak kita pakai, kita delete ya, teman-teman ya. Delete-nya di mana? Delete-nya ini. Kita klik aja delete. Nah, sudah. Oke, udah ya teman-teman ya, sudah ya. Oke, lalu karena kita split, kita perlu atur ulang untuk fade-nya. Nah, kita klik pada bagian audio, pada bagian fade kita atur nih fade out-nya. Kalau sudah, kita checklist. Sekarang kita atur yang tadi ya, adjustment ya, kita klik yang adjust. Oke, kita cari. Nah, ini dia teman-teman ya, ini yang tadi ya. Oke, kita klik pada bagian ini awal, ujung awal, kita klik kiri, tahan, dan geser sampai akhir. Nah, ini dia. Oke teman-teman, kita sudah berhasil untuk mengatur adjustment layernya. Setelah itu kita coba play. Nah, kalian coba lihat, itu sudah ada nih. Oke. Nah, loh bang, kok ini nggak ada itu bang, nggak ada backgroundnya? Karena kita tadi ngaturnya di sini, teman-teman. Kita ngaturnya di sini. Nah, kalau misalnya kita ngaturnya ini, oke, kita klik. Oke, pada bagian ini ya teman-teman ya, pada bagian ini kita atur kanvas, background, kita kasih. Nah, seperti ini, kita enter. Nah, maka dia akan ada nih. Jadi tinggal kita gini aja. Jadi kalian letakkan playheadnya ini sampai dia terseleksi nih, teman-teman ya. Pada bagian ini nih, ini kan kayak gini, kan udah ini terseleksi nih. Kalian tinggal pilih kanvas. Nah, ini kalian lihat nih, ada ininya. Ini ada putih-putihnya ini. Ini artinya terseleksi nih. Jadi ini kita ngasih background yang ini aja sampai potongan ini. Sudah. Oke. Nah, harus kita checklist. Kalau udah kita checklist, setelah itu kita langsung kembali ke halaman edit utama. Kita play. Oke, sudah selesai ya. Nice.